Tauhid artinya mengesahkan Allah, memahami dan mempelajari kandungan hakikat la ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dan Tuhan artinya penguasa, pemilik, pencipta, pemusnah. Yang berhak disembah, makna sembah adalah tunduk, patuh, cinta, takut, kecuali Allah. Ini namanya bertauhid. Dan siapapun yang bertauhid, maka dia tidak perlu bingung lagi dengan kehidupannya, karena dia tahu ada Tuhannya. Dia lihat ke langit, apapun dijangkau oleh matanya atau tidak dijangkau, di bumi yang dapat dijangkau atau tidak dijangkau oleh matanya, di kedalaman lautan, kata kuncinya la ilaha illallah. Gak ada yang mengurus, gak ada yang menciptakan, gak ada yang memiliki, gak ada yang memenuhi semua kebutuhan, tidak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Sederhana sekali. Orang banyak menempuh untuk mencari jalan mengenal Tuhan dengan berbagai macam cara. Sampai seorang pemikir dari barat mengatakan, saya pernah mengelilingi seluruh kota-kota dan desa di muka bumi ini. Artinya orang ini memang petualang. Dia bilang, saya pernah temukan desa dan kota yang tanpa pasar. Saya pernah temukan desa dan kota yang tanpa rumah sakit. Ada yang tanpa bangunan-bangunan besar. Tapi saya tidak pernah temukan kota atau desa tidak ada tempat ibadahnya. Ada saja, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Sampai akhirnya ada yang membuat patung, ada yang mengangkat pohon keramat, ada yang menyembah batu dan seterusnya. Tapi kita alhamdulillah dipandu oleh Allah. Dia kenalkan dirinya namanya Allah, dia turunkan kitab namanya Al-Quran, tinggal dibaca dan diamalkan isinya. Dan dia utus utusan dari kalangan manusia seperti kita, Nabi Muhammad SAW, supaya mudah diciplak hidupnya, dipelajari sejarah hidupnya, dan kemudian diikuti syariat yang dibawa olehnya. Lalu kemudian akan tergambarkanlah kemenangan, ketentraman, dan juga solusi-solusi dari masalah kalau kita melakukan itu semuanya. Teman-teman sekalian, lawan daripada bertauhid adalah syirik. Kalau kita mengisahkan Allah, berarti tidak akan pernah kita partnerkan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau orang mempartnerkan Allah dengan makhluk, seperti misalnya dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga meminta berdoa kepada kuburan, atau dia mengkultuskan tentang hebatnya sebuah batu, hebatnya sebuah pohon, atau biasa dikatakan keramat, ya. Apalah bentuknya, keris dan yang lain-lain. Dia menganggap ini semua punya kekuatan-kekuatan yang merupakan hak kausalitasnya Allah, seperti menyembuhkan penyakit, memberikan keturunan. Ini semua hak kausalitasnya Allah, ini pencipta. Maka akhirnya ada di antara mereka yang memberikan sesajen ke gunung-gunung, ke pohon-pohon, walaupun dia muslim, menempelkan beragam macam raja-raja atau benda-benda yang diambil dari para syaitan-syaitan, kemudian ditempelkan di rumah-rumahnya, di tubuhnya, diberikan kepada anak-anaknya. Ini semua adalah konsekuensi kesyirikan, dan ini hukumnya tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murkah dengan dosa syirik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa syirik ini adalah induk daripada dosa. Syaitan lebih suka kita berbuat syirik daripada berzina. Berzina orang mudah untuk meninggalkannya, atau mencuri, karena dia merasa dia bersalah. Tapi perbuatan syirik umumnya bisa samar. Orang nggak tahu kalau dia sedang berbuat kesalahan. Seperti orang misalnya dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta pada kuburan tersebut. Mana komitmen tadi perkataan kita, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Saya sudah pernah sebutkan di bab-bab sebelumnya bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ridwanullahi alaihim, mereka itu saking kuatnya tauhidnya sampai kalau sendalnya putus mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Kalau dia lagi sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Lalu setelah itu ikhtiar secara manusiawi, pergi ke dokter. Makanya kita selalu dalam Islam, bagi orang beriman, sebelum beraktivitas dimulai dengan doa, nah? Sebelum makan doa, sebelum minum doa, sebelum keluar rumah doa, sebelum pakai baju, sebelum berhubungan biologi, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, memang kita berdoa, minta dulu perlindungan kepada Allah, baru kita ikhtiar manusiawi. Setelah itu nanti Allah akan berikan taufiknya, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan obat yang diberikan oleh dokter penyebab kita sembuh.
Kebanyakan orang yang tidak paham masalah ini, maka dia menomor sekiankan Allah itu. Bahkan tidak diikuti dengan keyakinan malah. Nanti kalau sudah mentok, sudah 30 dokter yang didatangi tidak bisa sembuh, baru kemudian bangun sholat malam. Itu pun masih belum diikuti dengan keyakinan. Diterima enggak ya? Nah ini orang yang ngaco dari atau kacau dari sisi tauhidnya. Padahal sebenarnya dia harus betul-betul kepada Tuhannya kembali. Kalau dia murnikan ini, dan ini dicontohkan oleh semua rasul-rasul, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan orang-orang beriman sebelum kita juga semuanya melakukan itu, dan sudah terbukti dalam kehidupan mereka seperti para sahabat menang dalam setiap peperangan, berbahagia dalam setiap rumah tangga, keturunannya jadi baik-baik semuanya. Itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada panduan hidup. Orang beriman itu punya panduan hidup dan dia tidak butuh berbuat kesyirikan. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Ahad diundang sama orang-orang kita di Jepang. Begitu saya tiba di sana, terus dijemput oleh panitia, saya sempat tanya, orang-orang di sini agamanya apa sebenarnya? Nggak ada agamanya Ustaz. Bahkan bisa dikatakan mayoritas 90% ini orang-orang Majus. Majus itu nggak jelas agamanya. Bisa sembah api iya, sembah patung iya, sembah matahari iya, apa saja yang dianggap ini hebat orang bicarakan diikutin. Padahal mereka dari sisi teknologi canggih, gitu ya. Terus saya tanya, baik lebih dalam saya mau tahu, bagaimana mereka mengatur rumah tangga mereka? Ada orang-orang kita nikah sama orang asli sana. Bagaimana mereka atur rumah tangga? Siapa yang memimpin di rumah tangga mereka ini? Dari mana mereka bisa menyusun hak dan kewajiban? Oh, hak istri ini, hak suami ini, anak-anak, orang tua, hak kerabat. Jawaban mereka tidak ada semua itu. Nggak ada, nggak jelas. Laki-laki sama perempuan menikah, dua-duanya kerja, dua-dua biayai rumahnya. Kalau kita jelas, suami saja, istri biar kaya tetap harus suaminya membiayai, kecuali istrinya yang tanazul, maksudnya mengatakan sudahlah, nggak usah saya dibiayai. Misal, kalau enggak dia punya kewajiban. Kemudian kalau malam apa programnya? Kalau di rumah nggak ada program. Sampai ada satu orang di situ kebetulan pernah ngajar di pesantren ayah saya di Makassar, dia lagi menyelesaikan S3. Dia bilang sampai saya punya beberapa profesor yang tidak jelas karena tidak tahu apa kegiatan di rumah. Dia juga tidak menganggap ada hak-hak yang harus dia tunaikan untuk istri anaknya. Jadi dia biar hari libur tetap ke kampus, masuk ke lab untuk melakukan ini dan itu. Tidak jelas tujuan hidupnya apa. Kalau lebih jauh lagi kita tanya, bagaimana pendapat mereka dengan masalah kematian? Oh, nggak ada apa-apa. Mati sudah dijadikan debu, ditaruh, selesai. Apa di sana nggak tahu, nggak ada apa-apa. Jadi subhanallah beda sekali dengan seorang muslim yang tahu dari mana asalnya. Nabi Adam sama Hawa diceritakan dalam surah Al-Baqarah, tujuan hidup, mana boleh mana nggak boleh, dari makan, minum, pakaian, pendapatan, segala macam. Mati diceritakan bagaimana mati itu, ada hisab, amal-amal yang kita kerjakan akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ada surga dan neraka, dari tanahnya surga sampai bangunannya semua dirincikan. Neraka juga begitu, jadi sini siksaannya, zina itu siksaannya begini, riba itu begini, segala macam terinci. Pada saat seseorang berbuat salah, bagaimana caranya dia taubat, bagaimana caranya dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, perahu penyelamatnya. Pas waktu itu kami mau sholat maghrib, saya sempat bilang, kalau malam begini apa programnya orang-orang di sini? Gak ada. Kita subhanallah tiba maghrib ada waktu sholat, ada qobliyah, ada duhur, ada 3 rakaat maghrib, ada ba'diyahnya. Sebenarnya kita tahu ada isya, ada qobliyah isya, orang siap-siap ke masjid, orang siap-siap sholat, mau tidur malam ada sholat tahajudnya. Programnya padat sekali dan kita tahu ada janji-janji di situ. Ini sudah cukup menjadi gambaran bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu punya ketentraman jiwa, tahu dari mana asal muasal sampai akhir daripada kehidupan ini, dan kita bisa tentukan baik atau buruknya jalan kita, gitu kan? Dan sampai pada tingkat di Jepang, orang-orang kalau masuk di supermarket pun kalau mau belanja makanan, itu ada sebagian di antara mereka. Waktu itu saya tahun lalu, waktu saya ke Tokyo di Ramadan, ada KBRI kita undang. Jadi ada bahasa dari beberapa teman di sini, kalau ada di supermarket label makanan berlabel halal, orang Jepang pun mau beli. Mereka sendiri mau beli. Kalau ditanya kenapa? Oh, ini lebih aman karena sudah diadakan penelitian. Kita, agama ini sebenarnya bukan agama untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi semua suku, semua bangsa. Dan memang ini baik, cuma sayangnya kita belum ikuti itu dengan keyakinan sepenuhnya, masih ragu. Seakan-akan agama kalau kapan kita perlu saja, tidak perlu ya sudah. Enggak, dari bangun tidur sampai tidur lagi
pakaian kita, makanan kita, minuman kita, pergaulan kita, pendapatan, semuanya harus kembali kepada agama. Dan Allah sudah pandu kita dengan itu dalam Al-Quran. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua hidupmu, tanyakan agamamu perintahin apa, kerjakan. Yang dilarang jauhi. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang menyesatkan kita dari jalan-jalan yang benar ini.